Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran matematika kita pada hari ini kita memasuki chapter 10 atau bab yang ke-10. Kita akan mempelajari tentang poligon atau segi banyak. Nah, apa yang dimaksud dengan poligon atau segi banyak itu? Polygon is closed shape with sides that are made of straight lines which do not cross. Bangun tertutup dengan sisi yang dibentuk dari garis lurus yang tidak berpotongan. Ya, kita pelan-pelan memahami definisi dari segi banyak ini. Ya, bangun tertutup. Nah, kita memiliki satu kata kunci yaitu tertutup. Ya, keywordnya tertutup. Kemudian dengan sisi yang dibentuk dari garis lurus. Sisinya itu dari garis lurus. Kita punya kata kunci kedua, garis lurus. Kemudian yang tidak berpotongan. Kita memiliki kata kunci yang ketiga, tidak berpotongan. Ya, jadi kita akan lihat bangun-bangun yang merupakan segi banyak. Nah, itu memiliki 3 ciri tersebut, yaitu tertutup, sisinya dari garis lurus, kemudian sisinya itu tidak berpotongan. Contoh. Nah, ini ada sebuah bangun, ya. Tertutup apa tidak sisinya? Semuanya tertutup. Ya, semuanya saling nyambung, tidak terbuka, ya. Tertutup, masuk. Kemudian sisinya dibentuk dari garis lurus apa tidak? Iya, sisinya semuanya garis lurus, berarti masuk. Kemudian sisinya berpotongan atau tidak? Ada yang saling silang atau tidak? Tidak. Ya, berarti ini sudah memenuhi 3 kriteria tersebut. Artinya, bangun berikut itu merupakan poligon atau segi banyak. Ya. Dan kita lihat bangun yang kedua. Oke. Bangunnya tertutup, terbentuk dari garis lurus, ya. Semuanya garis lurus. Kemudian sisinya tidak ada yang berpotongan. Semuanya tidak ada yang menyilang. Berarti ini juga termasuk poligon, segi banyak. Dan berikutnya. Nah, bangun yang ketiga. Bangunnya tertutup? Tidak, karena ini tidak menutup, ya. Berarti ini sudah tidak memenuhi satu syarat saja sudah bisa dikatakan bukan segi banyak. Nah, berarti not a polygon, ya, bukan segi banyak. Kemudian nih, lingkaran, ya. Tertutup? Ya. Bangunnya tertutup. Kemudian sisi dibentuk dari garis lurus? Nah, tidak. Ini bukan garis lurus, ini adalah kurva, dibentuk dari kurva. Berarti ini juga tidak memenuhi, ya. Syarat yang selanjutnya tidak usah diteruskan. Kalau salah satu syarat sudah tidak memenuhi, ya, berarti ini bukan poligon, ya. Dan berikutnya, tertutup? Ya, ini semuanya tertutup, ya. Dengan sisi dibentuk dari garis lurus? Ya, semuanya garis lurus. Sisi-sisinya garis lurus. Kemudian tidak berpotongan. Nah, ini berpotongan, ya. Saling silang ini, ya. Ini namanya berpotongan. Berarti bukan poligon. Mudah ya membedakan mana yang merupakan segi banyak dan mana yang bukan segi banyak, ya. Jadi kita kembali ke definisinya, yaitu bangun tertutup dengan sisi yang dibentuk dari garis lurus yang tidak berpotongan. Nah, seperti ini, ya. Dan masih banyak lagi contoh yang berikutnya. Nah, sekarang the name of polygon based the number of side, ya. Nama segi banyak berdasarkan jumlah sisinya. Nah, nih yang pertama adalah segitiga. Segitiga itu dibentuk dari 3 garis, makanya dinamakan segitiga, ya.
1, 2, 3. Kalau 2 garis pasti tidak bisa tertutup ya. Jadi yang pertama adalah segitiga, triangle ya. Nah, ini semuanya segi banyak, semuanya tertutup dari garis lurus, tidak berpotongan. Nah, ini namanya segitiga, sisinya jumlahnya 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini segitiga ini bisa dibedakan namanya. Kalau yang ini namanya equilateral triangle, segitiga sama sisi, sisinya sama semua panjangnya ya. Dan ini namanya adalah right triangle, segitiga siku-siku, karena ada salah satu sudutnya yang membentuk siku-siku. Ini tegak lurus ya. Ini kalau diukur pasti 90 derajat sini ya. Oke, kemudian yang ini namanya adalah segitiga sama kaki atau isosceles triangle ya, kakinya saja yang sama panjangnya. Ini beda, ini agak lebih pendek ya. Kemudian ini segitiga scalene atau segitiga sebarang. Jadi tidak ada aturan yang pasti. Ini kakinya juga tidak sama, sudutnya juga tidak sama. Jadi ini segitiga sebarang. Nah, kalau ini kan sama semua. Ada kekhususannya. Ini juga ada kekhususannya, yaitu membentuk sebuah garis tegak lurus dan sudutnya 90 derajat. Segitiga siku-siku. Dan ini kakinya sama. Kalau ini tidak ada kekhususannya, makanya dikatakan scalene atau segitiga sebarang. Nah, ini yang segi banyak yang terbentuk dari 3 garis, 3 sisi, namanya segitiga ya, triangle. Kemudian yang berikutnya adalah quadrilateral atau segi 4. Berarti segi banyak yang terbentuk dari 4 sisi ya. Number of side-nya adalah 4. Jadi jumlah sisinya adalah 4. Nah, contohnya yang pertama adalah square atau persegi. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan yang berwarna coklat ini namanya rectangle atau persegi panjang ya, 4 sisinya. Kemudian ini namanya adalah jajar genjang, parallelogram ya, 4 sisinya karena segi 4. Kemudian ini namanya trapezoid atau trapesium ya, 4 juga sisinya. Kemudian ini namanya rhombus atau belah ketupat, 4 segi 4. Makanya dikatakan segi 4 karena jumlah sisinya ada 4. Ini 4. Nah, yang berikutnya adalah pentagon atau segi 5 ya. Berarti jumlah sisinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Segi banyak yang jumlah sisinya ada 5 ya. Semuanya tertutup dibentuk dari garis lurus, tertutup, kemudian tidak berpotongan. Nah, ini segi banyak, segi 5. Ada 5 sisi, 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang berikutnya ada hexagon atau segi 6. Segi banyak yang terbentuk dari 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berikutnya adalah segi 7, heptagon. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian berikutnya oktagon, segi 8. Sisinya ada 8, bisa dihitung sendiri ya. Kemudian berikutnya juga ada segi 9 atau nonagon. Kemudian segi 10 ada hexagon dan seterusnya. Nah, itu adalah nama segi banyak berdasarkan jumlah sisi ya. The name of polygon based the number of side. Tuh. Kemudian, sekarang types of polygon, jenis-jenis segi banyak. Nah, ada 2 jenis segi banyak.
Yang pertama namanya adalah regular polygon, segi banyak beraturan. Nah, kemudian yang kedua adalah irregular polygon, segi banyak tidak beraturan. Nah, apa perbedaannya? Nah, mari kita pelajari. Oke, yang pertama ini adalah segi banyak, ya, segi banyak yang bentuknya adalah segitiga. Nah, kalau segi banyak beraturan itu memiliki syarat yaitu equal sides, ya. Jadi semua sisinya itu sama panjang maksudnya, ya. Equal sides. Jadi sisinya semuanya sama panjang. Kemudian syarat yang berikutnya adalah equal angles. Jadi semua sudutnya sama besar. Kalau kita ukur menggunakan protektor, menggunakan busur, itu semua sudutnya besarnya itu sama. Nah, kalau sudah memenuhi dua syarat ini, semua sisinya panjangnya sama, ya. Sisi 1, 2, 3 itu kalau diukur panjangnya sama. Misalnya sini 5 cm, ini 5 cm, ini juga 5 cm. Ya, sama. Kemudian sudutnya juga sama, ya. Nah, kalau sudah sama seperti ini, berarti ini bisa dikatakan segi banyak beraturan. Semua sudutnya sama, semua sisinya sama. Oke, contoh yang lain adalah, nah, ini misalnya square, persegi. Ini sudutnya sama, ini kalau diukur 90 derajat karena tegak lurus lah. Sisinya panjangnya juga sama. Nah, kemudian ini segi 5, ya, pentagon. Ini juga sama, ini panjangnya nih, kelima sisinya sama. Nah, sudutnya kalau diukur juga sama, diukur menggunakan busur. Kemudian segi 6, ini panjangnya sama, ya, sama semua. Sudutnya kalau diukur besarnya sama, ya. Jadi paham ya, kalau yang segi banyak beraturan regular polygon itu sisinya sama semua, sudutnya besarnya sama semua. Ini contohnya. Dan ini masih ada contoh-contoh yang lain. Misalnya tadi segi 7, segi 8 itu kalau sisinya sama semua, kemudian sudutnya besarnya sama, itu berarti segi banyak beraturan. Nah, sekarang kita akan melihat yang irregular polygon, segi banyak tidak beraturan. Nah, berarti syaratnya adalah kebalikannya yang tadi, kebalikannya yang beraturan tadi, ya. Nah, ini contohnya. Ini sama-sama triangle segitiga, ya. Nah, syarat yang pertama not equal sides, ya. Jadi sisinya itu tidak sama semua. Nah, ini panjangnya ini dan ini dan ini itu panjangnya berbeda. Ini sisi yang miring ini lebih panjang, ya. Misalnya ini sama, satu tidak sama, itu sudah bisa dikatakan tidak beraturan. Kalau yang beraturan itu harus sama semua. Nah, ini sudutnya juga kalau diukur juga berbeda besarnya, ya. Nah, ini not equal angle, sudutnya juga berbeda. Nah, contoh berikutnya, nah ini, ya, ini segi berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, segi 8, ya. Segi 8 panjangnya jelas tidak sama, ini ada yang pendek, ini ada yang panjang. Nah, apalagi sudutnya, ya. Ini sudut tumpul, ini sudut lancip, berbeda. Berarti ini tidak beraturan. Nah, ini juga, ini sama segi 5, tapi ini tidak beraturan. Kalau yang ini kan tadi sama, nah, ini panjangnya berbeda kok, sama-sama segi 5-nya, tapi ini lebih pendek, ini agak panjang, nah ini lebih pendek lagi. Nah, sudah berbeda. Ini sudutnya juga kalau diukur berbeda, maka bisa dikatakan tidak beraturan. Ini juga
Ini segi 6, 1 2 3 4 5 6. Tapi dilihat dari panjang sisinya sudah berbeda, pasti sudutnya juga berbeda. Apalagi yang ini ya, ini sudah terlihat jelas sekali. Mudah ya membedakan antara segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan ya. Dilihat sekilas saja sudah dapat diketahui. Nah, kalau mau lebih tepatnya ya harus diukur panjangnya ya. Nah, itu anak-anak, pembelajaran kita pengenalan tentang segi banyak ya. Ingat, segi banyak tadi syaratnya itu harus sebuah bangun yang tertutup ya, kemudian dibentuk dari garis lurus, kemudian sisinya itu tidak berpotongan. Nah, itu segi banyak. Kemudian tadi segi banyak berdasarkan jumlah sisinya, ada segi 3, ada segi 4, ada segi 5, ada segi 6, ada segi 7, ada segi 8, ada segi 9, ada segi 10 dan seterusnya. Kemudian yang ini ya, macam-macam atau jenis-jenis segi banyak, ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Paham ya anak-anak? Nah, supaya lebih paham, anak-anak bisa berlatih ya. Kerjakan halaman 165 dan 166 untuk latihan ya. Nah, latihan ini tidak usah dikumpulkan supaya anak-anak lebih paham saja. Nah, itu ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahami materi tentang segi banyak ini ya. Selamat belajar. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.